Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, as-shaimin, as-shaimat, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Berarti kita sudah lebih dari 20 hari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, 10 hari terakhir di bulan Ramadan biasanya adalah waktu-waktu kita mudik pulang kampung. Selalu ada keinginan bagi kita-kita yang berasal dari kampung, ada perasaan rindu kampung, ada perasaan rindu ibu, ada perasaan rindu keluarga. Karena itu di dalam tradisi kita, orang-orang yang berasal dari kampung, dari udik ini senantiasa berusaha untuk pulang kampung, untuk mudik, untuk nemuin ibu kita, keluarga kita. Bapak Ibu, kita tahu pemerintah kita tahun ini melarang kita untuk mudik, untuk pulang kampung. Karena itu sebaiknya kita merespon secara baik anjuran atau larangan pemerintah ini supaya kita tidak mudik, tidak pulang ke kampung kita. Hanya saja pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tadi pernyataan saya bahwa selalu ada rindu kampung, ada rindu ibu, ada rindu keluarga. Bagi kita tahu persis, merasa benar bahwa sebagaimana Allah berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan Allah ini selalu kita pahami bahwa kita berasal dari Allah, milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kita sebagai seorang anak adalah milik orang tua kita. Kita berasal dari orang tua kita, dan orang tua kita itu di kampung. Karena itu selalu dalam hati kita, dalam perasaan kita, selalu rindu kampung, selalu rindu ibu, selalu rindu keluarga, selalu rindu orang tua. Apalagi di momen-momen di Idul Fitri. Momen Idul Fitri adalah momen kebahagiaan, sehingga kita ingin hidup bahagia bersama, ingin berada bersama orang tua kita yang kita cintai. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama, biasanya orang yang benar-benar ingin pulang kampung adalah orang yang dia seorang suami, seorang bapak, dia bekerja di Jakarta, dia bekerja di kota-kota besar, tetapi keluarganya berada di kampung. Orang model begini ini biasanya walaupun dilarang oleh pemerintah, tapi dia tetap ngotot untuk pulang kampung. Karena tidak ada gunanya dia bahagia sendiri di kota besar, sementara keluarganya di kampung di hari bahagia, yakni di hari Idul Fitri. Bahkan akan merupakan penderitaan kalau dia tidak berkumpul dengan keluarganya. Maka pulang kampung berarti ada keinginan selalu menyayangi keluarga, selalu ingin hidup bersama dengan keluarga di momen bahagia, yakni di momen Idul Fitri. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini umumnya adalah tadi, kita yang berasal dari kampung selalu rindu akan kampung. Karena di kampung itulah ada ibu kita. Di kampung itu ada orang tua kita. Karena itu selalu orang yang masih punya orang tua perasaannya sangat kuat untuk pulang kampung, untuk membahagiakan ibunya. Nah, dalam segi agama ini masuk kategori birrul walidain.
Jadi pulang kampung itu masuk kategori berbuat baik kepada orang tua, membahagiakan orang tua. Bahkan istilah silaturahim, silah itu hubungan, ar-rahim itu kasih sayang. Dan kita tahu bahwa Allah itu punya sifat ar-rahim, maha pengasih, maha penyayang. Di dunia ini yang diberi perangkat dengan sifatnya ar-rahim adalah ibu kita, wanita. Wanita lah yang dikasih perangkat rahim, laki-laki tidak. Jadi dari rahim ibu kita berasal. Dan ibu kita punya sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang itu. Makanya kalau kita masih punya ibu, masih punya orang tua, ketika di malam takbiran umpamanya anaknya ada yang tidak pulang, maka di tengah-tengah orang tua kita mendengarkan takbir di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka meneteskan air mata karena ada anaknya yang tidak berada di samping mereka. Anaknya pun yang berada di kota yang tidak pulang juga meneteskan air mata karena mereka tidak bisa berada dan orang yang paling dia cintai, yakni ibunya. Maka dalam kondisi apapun, dan ini mayoritas, kalau masih ada orang tua di kampung, masih ada ibunya di kampung, perasaan untuk pulang, untuk bahagia bersama dari bahagia dari Idul Fitri akan diusahakan semaksimal mungkin. Walaupun sekali lagi pada zaman ini, pada saat ini, anjuran pemerintah untuk tidak pulang kampung tentu saja harus kita respon. Bapak Ibu yang kami hormati, kita alhamdulillah pada sekarang kita bisa video call dengan orang tua kita di kampung. Itu insya Allah mengurangi sedikit kerinduan kita pada ibu kita, kerinduan pada orang tua kita. Walaupun hanya sedikit. Tapi karena kondisi yang memaksa kita, yang menghendaki kita untuk tidak berkumpul dengan keluarga kita dan orang tua kita dalam kondisi ini, yang mudah-mudahan saja orang tua kita tetap ridho kepada kita, sehingga kita tidak termasuk anaknya yang durhaka. Jadi inti mudik sebenarnya adalah membangun silaturahim, hubungan kasih sayang, hubungan keibuan. Karena tadi saya sudah bilang, hanya wanita, hanya ibu yang dikasih rahim oleh Allah, laki-laki tidak. Maka kerinduan seorang anak terhadap ibunya pasti kerinduan yang tidak bisa dibendung. Sama dengan kerinduan seorang ibu terhadap anaknya tidak bisa dibendung. Kalau dia sudah rindu, pasti dia sangat mengharapkan anaknya untuk berada di sampingnya. Sama seorang anak yang sangat menyayangi ibunya, kalau dia sudah rindu, maka apapun caranya dia akan usahakan untuk supaya bisa bertemu dengan ibunya, bersua dengan ibunya. Sekali lagi, selalu ada rindu kampung, ada rindu ibu, ada rindu keluarga. Dalam mudik kita pulang kampung, maka membangun hubungan kasih sayang di antara kita, terutama antara kita dan orang tua kita dan ibu kita. Kalau orang tua sudah tidak ada, maka keinginan pulang kampung itu juga semakin menipis. Walaupun Rasulullah SAW tetap menyatakan bahwa akbaru minal ikhwah bimangzilatil abi, saudara kita tertua itu menempati posisi bapak kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa hak kakak tertua terhadap adik-adiknya sama dan hak orang tua terhadap anaknya. Jadi walaupun orang tua sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, sepanjang masih ada saudara yang lebih tua, sebenarnya tetap agama menganjurkan untuk tetap menganjurkan kita silaturahim, walaupun silaturahimnya tentu saja tidak mesti dalam, kalau sudah tidak ada orang tua, tidak mesti dalam konteks Idul Fitri. Bisa di hari yang lain, yang penting selalu harus menyambung hubungan silaturahim antara kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Sekali lagi, mari larangan pemerintah untuk tidak mudik kita respon secara baik, tapi sekali lagi hubungan kasih sayang, hubungan silaturahim antara kita dan orang tua kita dengan keluarga kita tetap harus kita jaga supaya kita tetap terjalin hubungan silaturahim antara kita
dengan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.